Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep masakan sehat-sehat. Ini nggak pakai minyak sama sekali, tapi rasanya tuh enak banget, seger pol. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan bumbunya dulu. Di sini ada 1 siung bawang merah. Ini ukurannya besar. Kalau misalnya teman-teman pakai kecil, boleh pakai sekitar 2 atau 3 siung ya. Setelah itu ada 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya juga sama seperti bawang merah tadi, diiris tipis-tipis. Kemudian di sini aku menggunakan 5 buah cabai merah keriting. Nah, untuk cabainya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Supaya sayur ini bisa dinikmati dengan anak-anak, di sini cabai rawitnya nggak aku iris-iris, jadi bulat-bulat aja. Nah, di sini ada 1 buah labu siam. Labu siamnya ini sebelumnya udah aku kupas dan aku cuci bersih. Setelah itu aku belah menjadi 2 bagian, aku buang bagian bijinya ya. Kalau udah, ini bakal aku potong-potong dadu, nggak besar dan nggak kecil juga ukurannya. Bahan selanjutnya di sini ada 3 buah tahu putih. Untuk tahu putihnya juga sama, dipotong dadu-dadu. Nah, kalau bahan ini udah kita siapkan, udah selesai, ini boleh disisihkan dulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah punya 1 ikat bayam. Bayamnya ini udah aku cuci bersih. Setelah itu panaskan secukupnya air putih. Di sini aku menggunakan kira-kira 700 ml. Jika airnya sudah mulai mendidih seperti ini, boleh dimasukkan bawang merah, bawang putih, kemudian cabai-cabeannya masukkan aja langsung. Nah, ini didiamkan dan dimasak sampai airnya itu betul-betul mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, labu siamnya masukkan, kemudian tahunya juga masukkan. Kalau misalnya tahunya ini dimasukkan, ngaduknya itu nggak usah terlalu buru-buru, tak usah terlalu bergesa-gesa gitu ya, atau kuat-kuat nanti tahunya bakal hancur. Untuk seasoningnya di sini ada kaldu ayam, garam, dan micin. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata, kemudian dimasak sampai si labu siamnya itu lembut ataupun labu siamnya ini matang. Setelah labu siamnya ini lunak ataupun matang, masukkan bayamnya, aduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak jangan terlalu lama, sekitar 1 atau 2 menitan. Gak usah sampai overcook atau sampai si bayamnya itu betul-betul kematangan. Nanti zat dari bayamnya itu bakal hilang, gak bagus lagi. Yang terakhir jangan lupa dicek rasanya. Kalau rasa asinnya udah dapet, gurihnya juga udah dapet, ini siap disajikan. Gimana? Bikinnya gampang banget kan? Ini tuh enak banget, seger, nggak langu sama sekali walaupun si bumbunya ini nggak kita tumis terlebih dahulu. Untuk yang penasaran gimana rasanya? Yuk silakan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep masakan yang seger-seger, yang nikmat-nikmat, yang pastinya sehat. Ini adalah sayur bening yang isiannya itu ada bayam, ada toge, dan lain-lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya. Di sini ada 1 siung bawang merah, tapi ini ukurannya besar. Kalau misalnya teman-teman yang pakai kecil, ini pakai 2 ataupun 3 siung ya. Setelah itu di sini ada 3 siung bawang putih. Di sini bumbunya hanya aku iris-iris aja. Setelah itu ada cabai. Nah, untuk cabainya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau mau lebih pedas ditambahin cabai rawit juga boleh. Setelah itu di sini aku punya 1/3 buah wortel. Gak perlu banyak-banyak. Di sini langsung aja diiris tipis-tipis. Setelah itu di sini ada 1 buah tomat. Tomatnya mau aku potong-potong. Untuk ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia bahan utamanya, bintang utamanya 1 ikat bayam dan secukupnya toge. Untuk togenya di sini aku gunakan sebanyak 200 gram ya. Bebas mau pakai sebanyak apapun. Langsung aja kita masak yuk. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja, kalau bisa lebih sedikit dari ini. Tumis bawang merah dan bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit berubah warna seperti ini. Setelah itu masukkan air putih. Untuk air putihnya di sini aku menggunakan sekitar 700 sampai 800 ml. Nah, kalau air udah masuk, yang pertama kita masukkan adalah bahan-bahan yang keras dulu, seperti wortel. Nah, di sini juga aku masukkan cabai irisnya, masukkan juga seasoningnya seperti garam, kaldu ayam, dan micin. Gak lupa juga aku tambahkan secukupnya lada bubuk supaya nanti sayur beningnya tuh jadi enak dan harum banget. Aduk merata dan dimasak sampai mendidih dan wortelnya ini matang. Kalau airnya sudah mendidih, wortelnya juga udah matang, masukkan daun bayamnya terlebih dahulu. Aduk merata dan dimasak sampai sedikit layu. Kalau daun bayamnya ini udah sedikit layu, baru dimasukkan togenya ya.
Kalau aku pribadi, masak sayur bening bayam dicampur toge kayak gini, masaknya nggak usah terlalu lama, sekitar 2 menitan aja atau sampai daun bayam dan si togenya ini sedikit layu, nggak sampai yang layu dan benyek gitu ya. Nah terakhir jangan lupa dimasukkan si tomatnya, aduk merata, dimasak sebentar aja, sekitar setengah menit. Kalau kuahnya sudah mendidih kembali, ini boleh diangkat dan siap disajikan. Jangan lupa dicek rasanya ya. Kalau rasanya udah oke, udah enak, langsung aja nih dimasukkan ke dalam mangkok. Gimana bikinnya? Gampang banget kan? Insya Allah rasanya tuh enak banget. Yang penasaran gimana rasanya? Langsung aja dicobain resep ini. Karena belakangan ini aku kurang enak badan, jadi aku pengen makan yang hangat-hangat, seger, yang pastinya enak banget. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku mau siapin bumbunya dulu. Ini bumbunya mau diiris aja. Ada 2 siung bawang merah, aku iris tipis-tipis. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Di sini bawang putihnya mau aku geprek terlebih dahulu, kemudian mau aku cincang kasar-kasar. Setelah itu di sini aku menggunakan 4 buah cabai merah keriting. Nah, untuk penggunaan cabenya ini bebas ya, mau pakai cabai merah keriting oke, mau ditambahin cabai rawit juga oke banget. Setelah bumbunya selesai, boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada setengah buah wortel. Kemudian wortelnya ini bakal aku potong kecil-kecil dadu. Nggak besar-besar, kecil-kecil kayak gini aja udah cukup. Kalau udah selesai si wortelnya dipotong-potong, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada 8 lembar daun sawi putih. Ini tuh udah cukup banyak, jadi nggak usah terlalu banyak ya. Nah, kalau udah selesai boleh disisihkan. Kemudian di sini aku tambahkan 5 buah tahu. Untuk tahunya di sini aku mau potong memanjang seperti ini aja. Setelah itu aku mau kocok lepas 1 butir telur ayam. Kira-kira udah kayak gini, udah sisihkan aja. Kemudian panaskan penggorengannya, masukkan minyaknya secukupnya aja. Tumis bawang merah dan bawang putihnya ini dulu, ditumis sampai dia harum dan berubah warna. Kalau keadaan bawang merah dan bawang putihnya sudah seperti ini, masukkan air putihnya. Untuk penggunaan air putihnya ini sesuai selera aja sih. Kalau mau lebih banyak kuahnya juga nggak apa-apa. Di sini aku menggunakan sekitar 400 sampai 500 ml. Setelah airnya mendidih, masukkan kocokan telur, aduk merata. Kemudian di sini aku masukkan batang daun sawinya dan wortelnya. Kemudian aku masukkan juga cabai irisnya. Setelah itu ini dimasak sampai si air atau si kuahnya itu betul-betul mendidih dan si wortelnya itu matang ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, boleh dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini ada kaldu ayam, garam, micin, dan aku tambahkan dengan secukupnya lada hitam. Boleh pakai lada putih biasanya. Kemudian tahunya juga dimasukkan, aduk merata sebentar. Setelah itu ini dimasak sebentar, sekitar 1 atau 2 menitan atau sampai kuahnya ini mendidih kembali. Terakhir masukkan daun sawinya, aduk merata, nggak usah dimasak terlalu lama, cukup dimasak sampai daun sawinya itu layu. Sekitar 1 atau 2 menitan aja. Nah kalau sudah layu seperti ini udah siap disajikan. Jangan lupa dicek rasa ya, kalau rasanya udah asin dan gurihnya udah dapet, ini udah siap disajikan. Jangan lupa ditaburi dengan bawang goreng biar lebih enak. Rasanya seger banget, gurih, asin, pokoknya mantul. Yang penasaran silahkan dicobain resep ini ya. Kali ini aku mau bagikan resep masakan yang sehat-sehat lagi. Minyaknya sedikit banget, cocok nih untuk yang lagi diet. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya. Bahan utamanya ada 1 ikat pakcoy atau pokcoy. Nah beratnya itu sekitar 200 gram. Ini mau aku potong kasar kayak gini atau besar-besar. Nah kalau udah selesai sisihkan, kita siapkan bumbunya. Di sini ada 1 siung bawang merah tapi ukurannya besar, setara 3 siung bawang merah yang ukurannya kecil ya. Setelah diiris tipis-tipis sisihkan. Kemudian di sini ada 3 siung bawang putih ukurannya kecil, iris tipis-tipis juga. Tapi setelah diiris tipis-tipis ini bakal aku potong-potong kayak dicincang-cincang gitu.
Untuk cabenya di sini aku menggunakan 7 buah cabai merah keriting. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahin dengan cabai rawit ya. Setelah itu ada 1 batang bawang daun, kemudian diiris-iris, bebas mau tebal-tebal atau mau tipis-tipis sesuai selera ya. Bahan selanjutnya di sini ada 1 buah tomat merah, ini cukup dipotong dadu-dadu aja. Kalau udah selesai semua bahan ini kita siapkan, ini boleh disisihkan. Bahan selanjutnya di sini ada 1 butir telur ayam, kemudian kita kocok lepas. Nggak usah dikasih bumbu sama sekali. Kalau sudah terkocok seperti ini, panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian telurnya ini bakal aku goreng terlebih dahulu. Kemudian di sini tuh gorengnya tuh kayak diorak-arik gitu ya. Tujuan telurnya digoreng terlebih dahulu supaya nanti hasil dari sayur beningnya itu nggak terlalu amis baunya. Untuk telurnya di sini aku ngegorengnya sampai dia sedikit berubah warna, sedikit kecoklatan ataupun sampai si telurnya itu garing. Kalau udah selesai sisihkan, kemudian aku mau tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Di sini nggak aku tambahin minyak sama sekali karena di sini tuh masih banyak minyaknya ya. Nah, ini bawang merah bawang putihnya ini ditumis sampai dia harum dan sedikit berubah warna. Setelah berubah warna, masukkan bawang daun dan juga cabai keritingnya. Ini dioseng-oseng sebentar aja, sekitar 1 menitan atau sampai kedua bahan yang kita masukkan barusan itu layu. Kalau sudah mulai layu seperti ini, boleh dimasukkan air putih. Untuk penggunaan air putihnya ini sekitar 400-500 ml aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, karena isiannya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, ini diaduk-aduk merata. Kalau misalnya sudah mulai mendidih, boleh dimasukkan pokcay ataupun pakcoynya ya. Setelah itu, aduk hingga semuanya tercampur rata. Pastikan si pakcoynya itu tenggelam di permukaan airnya. Salah ya, di dalam airnya maksudnya. Nah, ini dimasak sampai mendidih kembali. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya seperti kaldu ayam, garam, micin, dan lada bubuk. Aduk hingga semuanya tercampur rata dan jangan lupa dicek rasanya. Kalau rasanya udah enak, udah pas, boleh dimasukkan tomatnya. Kemudian masukkan juga telur yang udah kita goreng barusan. Aduk hingga semuanya tercampur merata, setelah itu siap disajikan. Ini kalau udah dimasukkan kedua bahan terakhir, masaknya nggak usah terlalu lama. Cukup sampai airnya mendidih kembali aja kayak gini. Gimana, bikinnya gampang banget kan, tapi rasanya seger dan enak pol. Ini cocok banget untuk yang lagi diet nih. Untuk yang penasaran gimana rasanya, silahkan dicobain resep ini ya. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan 1 ikat sawi setara dengan 500 gram supaya rasanya tuh lebih enak. Di sini saya menggunakan sawi manis. Untuk teman-teman yang nggak punya sawi manis bisa pakai sawi yang biasa ataupun sawi pahit juga nggak apa-apa. Langkah selanjutnya sawinya ini bakal saya petik-petikin seperti ini. Untuk bagian daun dan batang itu dipisahkan ya. Sebelum dipetik-petikin ataupun disiangin seperti ini, sawinya ini udah saya cuci bersih. Nah, jika sawinya ini udah selesai dipetikin ataupun disiangin seperti ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan 3 siung bawang merah, kemudian bawang merahnya ini bakal diiris tipis-tipis. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini sama, diiris tipis-tipis juga. Jika suka pedas, ini bisa ditambahkan dengan irisan cabai. Bebas, mau pakai cabai apa aja, mau pakai cabai rawit silahkan, mau pakai cabai merah keriting juga nggak apa-apa. Untuk banyaknya juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau di sini saya pakai cabainya itu utuh ataupun cabai yang nggak diiris-iris. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan ataupun panci, kemudian bisa dimasukkan air putih sebanyak 1 liter ataupun 1000 ml. Kemudian air putih ini dimasak hingga air putihnya ini benar-benar mendidih. Nah, jika airnya ini udah mulai mendidih seperti ini, bawang merah, bawang putih, serta cabenya bisa dimasukkan ya. Sebelum memasukkan bumbu-bumbunya ini, airnya itu benar-benar wajib udah matang ataupun udah mendidih supaya nanti rasa dari masakannya itu enggak bau langu. Untuk seasoningnya, di sini saya masukkan 2 sendok teh kaldu ayam. Kemudian ada setengah sendok teh garam.
Kemudian ada setengah sendok teh micin ataupun penyedap rasa, ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Aduk merata, kemudian dimasak hingga airnya ini mendidih kembali. Nah, jika airnya ini udah mulai mendidih kembali seperti ini, batang sawinya bisa dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian masak batang sawinya ini kira-kira 1 menitan ataupun sampai batang sawinya ini berubah warna. Jika kira-kira sudah 1 menit dan batang sawinya juga sudah berubah warna, daun sawinya juga bisa dimasukkan ya. Kemudian diaduk merata dan dimasak kembali hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Di sini saya masaknya nggak terlalu sampai matang banget gitu ya. Jadi tekstur dari daun dan batangnya itu masih ada bunyi krenyes-krenyesnya gitu. Sebelum kompornya ini dimatikan dan sawinya ini disajikan, yang terpenting jangan lupa dicek rasa ya. Ini tuh kuahnya itu gurih banget, asinnya udah dapet, ini enak banget pokoknya. Nah, kalau misalnya rasanya nih udah enak banget, ini bisa langsung dimatikan kompornya lalu siap disajikan. Jika teman-teman menggunakan sawi yang seperti saya ini, yaitu sawi manis, ini rasanya tuh jauh lebih enak. Rasa dari sawinya ataupun daun dan batangnya itu enak banget, manis dan crunchy. Supaya bau dari sayur beningnya ini lebih enak, di sini saya taburi menggunakan secukupnya bawang goreng. Untuk teman-teman yang nggak punya, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Gimana nih, penasaran nggak sama rasanya? Ini tuh rasanya enak banget, bikinnya simple, nggak sampai 10 menit pun jadi. Bahan-bahannya juga ekonomis banget. Rasa dan aromanya itu nggak ada bau langu sama sekali ya, ataupun bau bawang dan cabai mentah. Ini tuh pure rasanya dan aromanya tuh enak banget. Buah ikat bayam yang sebelumnya sudah saya siangin dan ini udah dicuci bersih ya. Kemudian bayamnya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan talenan dan siapkan 1 buah tomat yang udah matang ataupun tomat yang merah. Kemudian untuk tomatnya ini bakal saya potong dadu-dadu ataupun berbentuk seperti ini ya kira-kira. Ini cara pemotongannya itu sesuai selera aja, nggak harus bentuknya kayak gini. Jika tomatnya udah selesai dipotong-potong, kemudian tomatnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, di dalam lesung saya masukkan 3 siung bawang merah. Supaya bahan-bahan ataupun bumbunya ini cepat halus, di sini saya potong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Untuk cara penghalusannya ini bebas ya, mau pakai apa aja, lesung boleh, ulekan boleh, blender ataupun chopper itu boleh banget, sesuaikan apa yang ada di rumah aja. Lanjut siapkan 3 siung bawang putih, kemudian sama ya, bawang putihnya ini bakal dipotong-potong juga. Lanjut saya masukkan 2 buah cabai rawit, ini sesuai selera aja, kemudian juga saya masukkan 4 buah cabai merah keriting. Untuk banyak cabenya ini sesuaikan selera masing-masing aja. Jika suka pedas, cabenya bisa ditambahkan lagi. Jika nggak suka pedas juga nggak dipakai, nggak apa-apa loh. Nah, kira-kira bumbunya udah seperti ini, masih ada tekstur cabai dan bawangnya. Ini udah cukup ya, tapi untuk teman-teman yang mau lebih halus itu silahkan. Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah mulai panas, bumbu halusnya bisa dimasukkan. Tumis bumbu hingga matang dan tanak, wajib benar-benar matang dan tanak ya, supaya nanti rasanya itu nggak ada bau cabai dan bawang mentah. Nah, jika bumbunya ini udah benar-benar matang dan tanak, udah kering seperti ini, bayamnya bisa dimasukkan. Oseng sampai bayamnya ini layu. Jika bayamnya ini udah mulai layu seperti ini, tomat yang udah dipotong-potong tadi bisa dimasukkan. Kemudian jika tomat dan bayamnya ini udah tercampur merata dengan bumbunya, bisa dimasukkan air putih sebanyak 200-300 ml. Untuk penggunaan airnya ini disesuaikan selera masing-masing aja. Jika suka makan yang berkuah, airnya juga bisa ditambahkan ya. Untuk seasoningnya, di sini saya masukkan 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, kemudian ada 1 sendok makan saus tiram. Kemudian aduk merata dan masak hingga bayamnya ini matang, tapi jangan sampai kematangan supaya nanti khasiat dari bayamnya itu nggak hilang ya. Dan langkah yang paling penting, ini jangan lupa dicek rasa terlebih dahulu. Kalau misalnya rasanya udah enak banget, ini siap disajikan ya. Supaya rasanya itu lebih enak dan baunya itu lebih harum, ini bisa ditaburi menggunakan secukupnya bawang goreng, tapi ini opsional ya, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini tuh rasanya enak banget, apalagi kuahnya Masya Allah seger banget. Ini nggak terlalu pedas ya, karena cabenya itu nggak banyak, jadi cocok banget dimakan sama anak-anak.
Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasa sayur bayamnya ini, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.